Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Mevitasari dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran sosiologi tentang tema partikularisme kelompok dan perbedaan sosial. Negara kita ini, Indonesia, merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut lahir dari struktur sosial atau pola-pola yang mengatur kehidupan masyarakat. Perbedaan pada masyarakat inilah yang dinamakan perbedaan sosial. Perbedaan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan secara vertikal dan horizontal. Perbedaan secara vertikal disebut stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Yang pertama, ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi sosial dalam masyarakat terbentuk melalui dua cara, yaitu stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya atau alamiah, dan stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk. Adapun bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Stratifikasi sosial ini akan membedakan masyarakat menurut penguasaan dan pemilikan materi. Dalam hal ini, ada golongan orang-orang yang didasarkan pada pemilikan tanah, serta ada yang didasarkan pada kegiatannya di bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapan. Dengan kata lain, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam lapisan atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Yang kedua, ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Stratifikasi sosial ini didasarkan pada kriteria sosial, yaitu dilihat dari status sosialnya. Kelas pertama tentunya diduduki oleh masyarakat yang memiliki status lebih tinggi dan terhormat. Sedangkan kelas-kelas lainnya diduduki oleh masyarakat berstatus rendah dan tidak memiliki kehormatan. Kelas terhormat biasanya bersifat eksklusif. Berdasarkan kriteria sosialnya, stratifikasi sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut. Ada sistem kasta pada masyarakat Hindu, stratifikasi berdasarkan kriteria bidang pekerjaan, dan terakhir ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Yang ketiga, ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Stratifikasi sosial ini berkaitan erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, di mana ada pihak yang dikuasai dan ada pula pihak yang menguasai. Menurut McIver, dasar pelapisan masyarakat berdasarkan sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan terbagi dalam tiga pola umum sebagai berikut. Yang pertama ada tipe kasta. Tipe kasta merupakan sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Pada puncak piramida, kekuasaan tipe kasta diduduki oleh seorang penguasa tertinggi. Lapisan kedua terdiri dari para petani dan buruh tani. Kemudian diikuti oleh lapisan terendah yang ditempati oleh budak-budak. Yang kedua, ada tipe oligarki. Ini merupakan sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas. Perbedaan antara tipe kasta dan oligarki ini adalah adanya kesempatan setiap individu untuk naik lapisan. Meskipun pada tipe ini, lapisan diperoleh berdasarkan kelahiran. Yang terakhir, ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini merupakan sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah antara lapisan yang bersifat sangat dinamis. Beda kekuasaan tipe demokratis ini merupakan tipe kekuasaan yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengaspirasikan pendapatnya sehingga bisa dianggap sebagai tipe ideal. Yang selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada stratifikasi bersifat terbuka. Stratifikasi ini artinya setiap anggota warga masyarakat memiliki peluang untuk berpindah status. Yang kedua ada stratifikasi bersifat tertutup. Stratifikasi ini cenderung tertutup sehingga membatasi seseorang untuk berpindah atau melakukan gerak sosial, baik ke lapisan atas atau bawah. Yang ketiga ada stratifikasi bersifat campuran. Stratifikasi sosial ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Pada sistem ini, adanya kemungkinan berpindah lapisan sosial pada bidang tertentu, namun tidak membiarkan perpindahan pada lapisan yang lain. Yang C. Mobilitas sosial sebagai dampak dari adanya stratifikasi sosial. Yang pertama ada pengertian mobilitas sosial. Pengertiannya adalah perpindahan posisi atau kedudukan sosial dari satu lapisan ke lapisan lain. Yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk ini dibagi menjadi 4, yaitu mobilitas horizontal, mobilitas vertikal, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi.
Yang ketiga ada saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim Asorokin, mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses mobilitas sosial vertikal melalui saluran ini disebut social circulation. Nah, setelah mempelajari stratifikasi sosial, yang kedua ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembeda anggota masyarakat berdasarkan golongan-golongan secara horizontal, tanpa memandang perbedaan lapisan. Munculnya diferensiasi sosial disebabkan oleh ciri-ciri berikut. Yang pertama ada ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri fisik ini ditandai dengan perbedaan ciri-ciri tertentu, seperti warna kulit, bentuk rambut, hidung, muka, mata, dan tinggi badan. Yang kedua ada ciri sosial. Ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi para warga masyarakat dalam kehidupan sosial. Aneka macam fungsi dan tugas ini berkaitan dengan pekerjaan dan profesi para warga masyarakat, termasuk mata pencahariannya. Yang terakhir ada ciri budaya. Ciri budaya merupakan ciri yang berdasarkan pada pandangan hidup suatu masyarakat. Hal ini menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial yang terdapat di masyarakat sangat beragam bentuknya. Adapun bentuk-bentuk diferensiasi sosial sebagai berikut. Yang pertama ada diferensiasi ras. Ras merupakan penggolongan manusia atas dasar persamaan ciri fisik yang tampak dari luar, seperti warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. A. L. Kroeber membuat klasifikasi ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus lainnya. Yang kedua ada diferensiasi etnis. Setiap suku bangsa tersebut memiliki perbedaan kebudayaan yang tercermin dari gaya hidupnya. Suku bangsa juga disebut etnis. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki suku bangsa yang begitu banyak. Suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan yaitu suku masyarakat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang ketiga ada diferensiasi klan. Klan adalah kesatuan sosial berdasarkan kesamaan hubungan darah, religio magis, dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat. Klan berdasarkan keturunan dari satu pihak disebut unilateral. Contohnya, ada patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah, dan matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Yang keempat ada diferensiasi agama. Diferensiasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan keagamaan atau kepercayaan. Dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban warga masyarakat tidak dibedakan berdasarkan agama yang dianut. Pemeluk agama setara dengan karakteristik masing-masing. Yang kelima ada diferensiasi profesi. Profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencahariannya. Diferensiasi profesi merupakan penggolongan anggota masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki. Berdasarkan penggolongan inilah kita dapat mengenal kelompok masyarakat berprofesi, seperti guru, dokter, pedagang, buruh, dan sebagainya. Yang keenam ada diferensiasi gender. Secara umum manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Seperti perempuan memiliki tugas mengerjakan pekerjaan rumah, dan laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya. Perbedaan peran ini dikategorikan dalam dimensi horizontal, karena pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan sama, karena mempunyai kesempatan, status, dan peran sosial yang sama. Yang B. Pengaruh diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adanya pembedaan secara horizontal, baik berdasarkan ras, etnis, klan, agama, profesi, maupun gender, tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan gaya hidup atau pola hidup yang mencerminkan ciri khas orang-orang yang menjadi anggota kelompok tertentu. Selain itu, banyak pengaruh lainnya yang ditimbulkan. Contohnya yang pertama, lahirnya kelompok sosial, yang kedua timbulnya semangat primordialisme dan etnosentrisme, dan ketiga terjadinya masyarakat majemuk. Yang ketiga ada partikularisme kelompok dalam perbedaan sosial. Partikularisme ini adalah suatu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Partikularisme ini adalah suatu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan, yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus.
Partikularisme dapat menimbulkan konflik dan menghambat integrasi sosial. Adapun contoh sikap partikularisme kelompok dalam perbedaan sosial yang dapat menghambat integrasi sosial dan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme ini merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Yang kedua ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah paham yang memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik dan merendahkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Yang ketiga ada chauvinisme, adalah mengunggulkan bangsa dan negara secara berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. Yang keempat ada rasisme, merupakan paham yang menganggap rendah ras tertentu. Yang kelima ada separatisme, adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir ada nepotisme, merupakan paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga sendiri.